Saya bersyukur sekali hari ini, dan hari ini rahasia saya buka kenapa saya mengajukan gugatan citizen lawsuit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita harus melibatkan kepolisian. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa salah satu alasan kami mengajukan gugatan citizen lawsuit karena Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo, selama belum ada bantah saya akan terus menyebut namanya Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Yang pertama, bahwa beliau secara terbuka baik kepada media Kompas TV maupun media yang lain mengatakan saya akan hadir di pengadilan kalau dipanggil hakim atau diundang pengadilan. Nah, hari ini jadwalnya tanggal 6 Januari 2026 ya, perkara perdata nomor 211 PDTG PNSKA 2025 tegas jadwalnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Nah, otomatis dengan adanya gugatan CLS kami berharap Pak Jokowi dengan kuasa hukumnya, syukur-syukur Pak Jokowi sendiri hadir. Tetapi melihat suasana pengamanan sangat standar begini, saya meyakini dua hal. Satu, Pak Jokowi tidak hadir. Yang kedua, ijazahnya juga tidak akan ditunjukkan karena ijazah menurut Pak Jokowi itu kan sesuatu yang sakral begitu ya. Lalu yang kedua, kami juga ingin sampaikan pada hari yang sangat menarik ini kami juga akan tunjukkan adu bukti ijazah yang kemarin ada beberapa mempertanyakan termasuk Tribun tentang identik. Ini ijazah asli kita bawa, ijazah asli dari prinsipal ya, kita tunjukkan nanti kan kita adu bukti. Silahkan seperti ajaran Bank Indonesia dilihat, dirawang, diraba, boleh ya. Nah, lalu yang ketiga yang paling penting, kenapa kami melibatkan polisi? Karena polisi orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi identik dan menyita. Lalu bagaimana kalau nanti ijazah itu ditunjukkan oleh kepolisian? Apakah kami langsung mempercayai? Tidak. Kenapa? Inilah strategi kecerdasan dari gugatan CLS. Polisi juga pihak yang kami gugat. Karena polisi pihak yang kami gugat, maka harus ada pembuktian independen di mana? Satu, markas besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap. Yang kedua, Pusat Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan perguruan tinggi sejenis yang memiliki Fakultas Kedokteran juga memiliki laboratorium forensik. Mereka lah yang akan menguji. Jadi tidak serta-merta andai kata hari ini polisi berhasil menunjukkan ya selaku tergugat 4, kami tidak akan serta-merta mempercayai itu jasa. Karena apa? Karena polisi pihak itulah seninya, itulah kecerdasan gugatan CLS. Lain-lain biar disampaikan rekan kami tambahan. Pak, kalau seandainya dia tidak bawa ijazah, apa yang mau dibawa sebagai ya itu legitimasi pengadilan membuktikan ijazah itu tidak asli, tidak pernah ada. Kan ini forum pembuktian. Inilah kecerdasan CLS. Jadi ibaratnya orang ini si malakama. Kalau you tunjukkan, kami punya pembanding. Kalau you tidak tunjukkan, berarti membuktikan secara nyata tidak ada. Silakan dilanjutkan, rekan Andika. Jadi, pengadilan negeri itu adalah sebuah forum yang paling terhormat untuk mencari keadilan. Maka dari itu, permasalahan ijazah palsu ini kan sudah lama sekali. Ketika kami menggugat, ini akan menunjukkan seterang-terangnya bahwa hari ini, kemarin, kemudian besok, dan seterusnya itu akan dilakukan pembuktian. Maka dari itu, disinilah kita nanti akan adu bukti. Di forum inilah nanti kita melihat sejelas-jelasnya. Yang tadi dikatakan Dr. Taufik, diraba, disentuh, dilihat, diterawang, diraba, dilihat. Jadi ijazah asli itu bentuknya bagaimana melalui forum ini. Kemudian ada UGM juga yang kami gugat. Nanti mereka akan juga mengomentari ijazah yang kami jadikan bukti itu apakah yang palsu ini atau yang asli itu, kan begitu. Tetapi keyakinan kami, ijazah yang kita pertanyakan itu tidak akan dimunculkan. Tetapi kalau seandainya dimunculkan, alhamdulillah, ya, itu akan membongkar semuanya. Kira-kira begitu. Ya. Baik, Pak Taufik, ada pertanyaan dari saya. Apa tuh? Tanggapan Bapak atas munculnya istilah geng Solo. Geng Solo itu pernyataan yang konotasi negatif, dan kata-kata Solo itu salah. Saya wong asli Solo. Solo didirikan Ki Gede Solo, bukan Solo. Jadi yang mengatakan Solo itu pasti bukan orang Solo. Ya, itu yang pertama. Jadi sekali lagi jangan menyebut Solo karena makam Kiai Gede itu di timur Keraton Kasunanan Surakarta itu ada makam Kiai Gede, nggak ada. Solo itu nggak ada. Kemudian istilah geng itu negatif. Geng motor itu kan yang kalau makan nggak bayar, ya kan? Jalan-jalan malam bawa pedang diseret-seret ke aspal biar nyala, itu geng. Dan kemudian kita melihat di Itali itu kalau mafia tentu Pulau Sisilia, makanya geng Sisilia. Jadi kita tidak mempercayai adanya kata-kata geng. Dan saya tambahkan, jadi yang berkonotasi geng Solo itu tidak ada satupun orang Solo asli. Jadi orang Solo asli ya saya, Pak Taufik, ini secara rekan ini orang Solo. Ya. Jadi kelahiran Solo, berdomisili di Solo, tidak ada yang ikut geng Solo. Jadi geng Solo itu konotasi yang negatif, kita tolak sebagai orang Solo asli. Menurut Bapak yang seharusnya atau semestinya gimana? Hah? Seharusnya dan semestinya semestinya itu geng Jokowi lah, bukan geng Solo. Gimana? Kalau di situ ada Pak Murili Simanjuntak, dia hanya nunut makan di sini pernah menjadi komandan Korem Laras Pratama. Kalau di situ ada Pak Sigit itu orang Jogja, mantunya Kapolri Jenderal Sigit Listo Prabowo, dia orang Jogja. Kalau kemudian ada Eko Sulisto, mantan ketua KPUD yang kemudian menjadi deputi 4 di kantor sekretariat presiden, itu orang Kendal. Ya, orang-orang bahkan Anggit pun juga bukan orang Solo. Orang-orang yang menikmati keuntungan itu bukan orang Solo. Jadi kalau geng Solo itu salah. Yang benar geng Jokowi. Yaitu yang ketiga, orang-orang Solo seperti kami jasanya jelas semua. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di mana? Universitas Islam Indonesia. Saya kuliah di UNS, lulus September 2003. Saya di channel ini, mari kita melihat tanggapan netizen.
mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Pak Jokowi adalah negarawan yang palsu hanya mencari kekuasaan. Sebenarnya yang buat kasus ini lama adalah Jokowi sendiri yang selalu tidak mau hadir di persidangan dengan alasan apapun. Sidang ijazah seribet ini kalau memang asli silakan hadir di persidangan. Sampai kiamat pun Jokowi tidak akan hadir, takut kepalsuan selama 20 tahun terbongkar. Kenapa tidak dipanggil paksa? Atau harus dinefalkan, seret langsung ke penjara atau cemplungkan ke tempat penangkaran buaya biar rakyat puas. Lanjutkan perjuangan kebenaran, insya Allah menyertai orang-orang yang benar. Urusan partai sampai Makassar dia datang, giliran di pengadilan tidak datang. Tidak menghormati hukum, seret dengan paksa. Seorang penjabat yang memalsukan ijazah termasuk yang melindungi adalah kejahatan besar yang tidak boleh dibiarkan, harus diberantas. Selama Prabowo diam, Dr. Irs Jokowi Mulyono mustahil menghadiri pengadilan. Prabowo cukup petik jari saja sampai semua pasti terbongkar. Seret pemalsu ijazah dan yang terlibat pidana jebloskan ke penjara. Kalau Jokowi nggak mau hadir langsung diputus ijazahnya. Jokowi palsu, hukum dilecehkan dan menjadi permainan. Kalau Jokowi kesatria, dia akan hadir di pengadilan apabila dipanggil untuk membuktikan ijazahnya asli. Jokowi ini suka bohong, tidak bisa dipercaya katanya akan hadir di pengadilan dan akan menunjukkan ijazahnya jika pengadilan meminta. Hadir saja tidak di pengadilan apalagi nunjukin ijazah. Ngakunya tamat kuliah, ditanya ijazahnya merasa terhina dan dihinakan. Sangat dimungkinkan ijazah akan ditunjukkan di muka pengadilan manakala berhasil dikriminasi 12 tahun penjara. Sebab dengan memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur merasa belum cukup. Fox Jokowi nggak berani ke pengadilan tapi mau berkampanye sampai ke kecamatan-kecamatan. Kalau rakyat biasa tidak hadir di dalam persidangan sudah dijemput paksa dan polisi paling depan untuk menjemputnya. Itulah hukum di negara Konoha. Diulur-ulur penunjukan ijazah Jokowi, mungkin Bareskrim sedang berencana pembuatan ijazah yang baru. Para penegak hukum kenapa nggak pernah bertindak tegas menjemput paksa Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya agar tidak ada kegaduhan masalah ijazah lagi. Seret ke pengadilan, menghina pengadilan, hukum carut marut. Kenapa nggak diambil paksa? Coba kalau orang biasa pasti dah dijemput paksa tuh sama petugas. Sudahlah bapak-bapak polisi, lepas saja polemik ijazah palsu ini biar pengadilan yang menyelesaikannya. Masih banyak kerjaan yang lebih penting. Jangan biarkan institusi kepolisian hancur karena hilangnya kepercayaan publik kepada polisi. Giliran di pengadilan gak datang, giliran ke Makassar jauh-jauh datang. Semua warga Indonesia sama di depan hukum. Nyatanya Jokowi gak pernah hadir di proses hukum. Pintar bicara, pintar juga merekayasa. Jika di negara terbelakang, jangan berhadap keadilan seperti di Indonesia, apalagi dengan penguasa. Tetap semangat berjuang untuk kebenaran dan kebaikan rakyat Indonesia. Hanya omong-omong siap hadir di pengadilan karena nggak punya ijazah. Mengapa ada orang merendahkan dan menghina pengadilan? Orang seperti itu kok dibiarkan? Slogannya nanti pembuktian akan hadir di pengadilan. Itu aja sampai ayam bertelur jadi bebek. Hukum milik Jokowi, UGM Polri, dan pengadilan negeri. Hai Jokowi, jika kau merasa jadi manusia waras, hadirlah di persidangan. Jika tidak kau hadir, goib di persidangannya berarti tidak. Dipanggil tidak pernah datang, mungkin menunggu dipanggil yang maha kuasa untuk diazab. Gak berani hadir, berarti ada yang sembunyikan. Kalau benar punya yang asli gak bakal takut nunjukin. Tanpa ijazah asli tidak pantas sebagai wanti wapres. Di masa tua tidak tenang, hanya untuk sebuah ambisi. Coba si Jack kalau diundang hadir ke pengadilan berani datang gak? Kalau gak hadir yakin ijazahnya palsu. Tidak mengindahkan hakim jemput paksa, rakyat harus berani jemput paksa. Kalau nurutin tidak bisa hadir, hukum lemah, rakyat harus keras datangi depan rumah. Paksaan satpam harus bisa masuk untuk jemput Joko Widodo. Percuma melapor polisi pak, selagi kalperingnya dia. Bagaimana mau hadir di pengadilan kalau nanti malah kebongkarnya suatu kepalsuan? Siapa yang bertanggung jawab? Jangan tanya saya.
Bohong pada diri sendiri bisa, apalagi bohong kepada kalian. Jawabannya polisi yang menjadi penghalang Indonesia. Nah, ini di sini ketahuan bagi rakyat Indonesia masih yang kurang yakin logika. Orang yang tidak taat pada hukum negara Indonesia dipanggil belum pernah hadir itu. Orang ruwet kalau tidak lagi bubarkan saja atas nama negara hukum karena pemerintah tidak berani menegakkan hukum negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Seorang mantan presiden kok berat sekali untuk menghadiri sidang pengadilan saja. Hukum rimba jika mantan kepala negara ijazahnya nggak bisa dibongkar. Buat apa penjabat hukum yang konon lengkap keahliannya? Rakyat nggak percaya sama hukum. Kenapa susah-susah kalau cuma Pak Jokowi jemput paksa? Kalau kejaksaan betul-betul ingin menegakkan hukum. Jangan disidang, langsung aja penjarakan 20 tahun gak masalah. Kuasa hukum Jokowi langsung dipenjara. Sangat memalukan. Omonganmu akan hadir di pengadilan untuk nunjukin ijazahmu, nyatanya kamu lari. Apapun alasannya. Penegak hukum itu menutupi kenapa tidak jemput paksa. Percuma gak bakal hadir pasti ijazahnya bohong. Harusnya aparat berani jemput paksa. Sampai kiamat juga gak bakal ada orang gak ada asli. Coba kalau rakyat kecil yang gak punya apa-apa kejaksaan. Pengadilan macam apa itu? Apa artinya ada hakim, ada jaksa? Kok bisanya tidak bisa menghadirkan terdakwa walaupun itu mantan presiden? Kedudukan di mata hukum harusnya sama. Kalau rakyat kecil biasakah begitu? Ini hukum macam apa? Kejar terus ijazah palsu sampai ke Kutub Utara maupun ke Antartika. Mantap. Kan sudah bilang gak akan hadir kecuali pengadilan bisa dan tak bisa pakai pengacara. Sayanglah rakyat, singkirkanlah penguasa yang membuka jalan menuju jurang yang dalam. Mantap sekali pencerahan kepada publik biar seluruh masyarakat Indonesia tercerahkan. Bang DR Taufik. Musibah yang ada akibat manusia tidak berani membela kebenaran dan keadilan. Tunjukkan ijazah, cek beres. Tidak nyenyak tidur Bang Jack, kalau palsu ya palsu. Kenapa sih takut ikut sidang? Kalau punya tunjukkan saja, kalau memang dia negarawan. Gak berani datang karena ijazahnya yang benar-benar palsu. Kalau asli mah udah diperlihatkan dari dulu. Semoga perjuangan kebenaran sukses bisa bongkar kepalsuan. Kacau kalau sudah sebuah negara sudah dikuasai oleh para pembohong, apalagi oleh seorang pemimpin negara yang notabene mengembang amanah dan tanggung jawab kepada rakyat. RT menegakkan keadilan. Siapa yang mengingkari janji harus diberi sanksi. Kalau nggak bisa dipanggil penegak hukum, apa artinya penegak hukum? Jangan salahkan orang lain yang tak patuh hukum lagi karena ada contohnya. Kalimat yang contoh untuk para pejuang kebenaran. Selamat berjuang para pejuang kebenaran, lanjutkan rakyat Indonesia yang cinta damai negara. Doa. Gak ada ijazahnya, kalaupun ada yang palsu agar cepat selesai. Sebaiknya hadir dong. Oke teman-teman, kita sudah mulai sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertunggal komentar.